Anda kembali lagi menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta dan juga Margonda memberlakukan pelayanan zona hijau untuk meyakinkan pengunjung terkait dengan tempat aman dari virus corona. RSU Bunda Jakarta dan Margonda memisahkan tempat perawatan pasien COVID-19 dan juga pasien non-COVID-19. Pelayanan tersebut diharapkan dapat membantu memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19. Manajemen dari Rumah Sakit Bunda mengatakan hal itu menjadi strategi yang baik untuk melindungi pasien dari anak hingga orang tua yang berada di rumah sakit. Ya, lantas seperti apa adaptasi Rumah Sakit Bunda Medik di tengah pandemi ini? Kita akan mengulasnya lebih lengkap bersama dengan Komisaris Utama dari Bunda Medik, Dr. Ivan Rizal Sini. Halo, selamat sore Dr. Ivan. Halo, selamat sore. Apa kabar? Kabar sehat dokter? Ya, dokter, kita ketahui bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak begitu ya merupakan spesialisasi dari Bunda Medik. Nah, seperti apa Bunda Medik mengadaptasi bisnis pelayanannya di tengah pandemi saat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang, rumah sakit ini merupakan, suatu industri tantangan ya, baik dari sisi positif maupun negatif ya, karena kita memang, satu industri yang terpapar langsung dengan, COVID-19. Tapi, agility dari Bunda Medical Care System atau BMAS melalui rumah sakit Bunda, kita ada rumah sakit umum, kita rumah sakit ibu dan anak, semuanya telah memberikan, suatu bukti bahwa agility ini bisa memberikan suatu, apa namanya, proses adaptasi di dalam industri kesehatan. Kami, pertama kali dari mulai, terjadinya pandemi kita sudah mulai, mengadaptasi proses yang kita pisahkan antara green dengan red zone, yang tentu kita coba lakukan semaksimal mungkin dengan, menggunakan tes-tes yang, tentu menggunakan, PCR test dari awal. Jadi kalau kita lihat di sini memang menjadi suatu, keunggulan buat kita untuk mengidentifikasi mana pasien-pasien yang kita perkirakan akan punya risiko tinggi. Hal ini, kita terjemahkan dalam bentuk komersial bahwa industri-industri, kesehatan kita yang berada di bawah Rumah Sakit Bunda, itu terbantu. Seperti walaupun pada awalnya memang kita, tentu beradaptasi sangat berat pada kuartal kedua, kuartal ketiga, tapi itu meningkat, sehingga kita bisa year on year tetap terjadi, pertumbuhan dan ini menunjukkan suatu hal yang sangat, membahagiakan untuk kita dari sisi, pertumbuhan perusahaan. Kira-kira seperti itu. Baik, dokter, kita ketahui bahwa rumah sakit pasti sangat kewalahan sekali begitu ya dengan adanya pandemi ini. Lantas seperti apa pertumbuhan jasa rawat jalan maupun mungkin rawat inap di rumah sakit yang ada di Bunda Medik? Ya, memang kita, akui bahwa upaya kita untuk bisa membantu pemerintah dalam, tentu pelayanan untuk Covid itu adalah hal yang sangat, penting, di mana kita langsung, menyediakan alokasi bed yang kita sediakan untuk pasien-pasien Covid dan juga jalur-jalur trek khusus. Rawat jalan tentu untuk, Covid dan non Covid sudah kita pisahkan dari awal sehingga, kita menerapkan protokol yang sangat ketat yang tentu ini merupakan suatu hal yang penting bukan hanya dari sisi pasien tapi juga dari sisi, para nakes kita. Ini menjadi suatu, apa namanya, bukti yang sangat, baik sekali untuk kita tunjukkan bahwa confident pasien, untuk berobat yang terutama, pasien-pasien yang tetap membutuhkan layanan kesehatan. Apalagi banyak dari klien-klien kita itu yang mempunyai tendensi sebelum pandemi itu, untuk pergi ke luar negeri dan kita sekarang, banyak sekali, pasien-pasien yang, mulai mengerti bahwa industri pelayanan kesehatan Indonesia itu as good as or even better dari pelayanan apa di luar negeri. Jadi kita melihat inilah suatu 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 apa namanya silver lining, dari pandemi. Tapi kalau kita lihat dari, pasca, 2020 dan 2021 kita sudah melihat bahwa dengan berturunnya, angka, Covid, kita mulai melihat bahwa confidence dari pasien-pasien yang tentunya membutuhkan layanan yang sifatnya primer atau barangkali dalam hal ini kesehatan yang utama yang non Covid related itu, sudah, menjadi suatu agenda kita yang kita melihat bahwa, apa yang kita kerjakan selama 2020 dan 2021 itu sudah, paid off, dan kita pasiennya tentu, sangat mempunyai confidence tinggi dari pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bunda.
Baik, dokter kita ketahui good news-nya saat ini adalah kasus dari COVID-19 harian ini turun sangat signifikan begitu ya. Lantas berapa persen nih bed occupancy rate yang ada di Bunda Medik saat ini setelah pandemi COVID-19 ini mulai mereda di negara kita? Ya, kita memang sudah, mencoba untuk, memprediksi sebenarnya dari awal tahun ya, bahwa kita harapkan sebelum terjadi second wave itu, Covid sudah berkurang. Tetapi dengan adanya Covid itu ya terpaksa kita harus bisa, kapan kita menjaga, pasien-pasien Covid yang datang ke, rumah sakit. Kita melihat bahwa, okupansi itu tinggi sekali pada saat Covid itu masih tinggi tentunya, tapi sekarang dengan turunnya, kasus-kasus Covid, kita mulai ke, back business as usual, di mana kita memfokuskan kepada pasien-pasien non-Covid dan sekarang kita masih maintain di sekitar 50-55%, bed occupancy yang predominantly hampir sebagian besar malah kalau bisa dikatakan hampir 95% lebih adalah pasien non-Covid. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sangat confident apalagi kita banyak menggunakan tindakan yang, bersifat memprioritaskan pada, short, period of stay di rumah sakit, melalui operasi-operasi yang, minimal invasif, robotik dan lain sebagainya yang memang itu bertujuan untuk peningkatan dari, kualitas dari pasien yang kita harapkan, tidak terlalu lama terpapar di, perawatan rumah sakit. Jadi itulah kira-kira tren yang kita lihat selama pasca, second wave, Covid yang, baru-baru kemarin. Oke, namun ketika lonjakan terjadi begitu ya, kita ingat di Juli dan juga Agustus di mana kasus harian kita waktu itu ada di kisaran 50.000 kasus, seperti apa kondisi dari bed occupancy rate yang ada di Bunda Medik, Dr. Ivan? Baik, dokter sepertinya suaranya masih di-mute, boleh tolong di-unmute? Sorry, maaf. Itu memang, luar biasa sekali pada saat kita, di second wave kemarin karena memang ya tentu bed occupancy itu bisa sampai 100% malah kadang-kadang lebih karena, kapasitas dari IGD, dari ruang rawat, ICU segala macam itu, sangat 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 tight. Tapi, alhamdulillah karena memang kita mempunyai suatu sistem mekanisme kerja yang, cukup cukup solid, kita sudah mempunyai Covid task force yang cukup kuat. Kita berhasil menjaga untuk, baik dari pelayanan dan juga dari angka kesakitan dan, tentu, nakes kita dalam kondisi yang optimal. Dan tentu dalam hal ini kita harapkan bahwa, ini tidak terulang lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari, kondisi sekarang, saya pikir yang kita kembali saya katakan kita fokus kepada non-Covid related, services. Baik dokter, kita masih akan membahas pastinya terkait dengan strategi Bunda Medik ke depannya dan juga nantinya terkait dengan kinerja keuangan, tapi kita harus break terlebih dahulu. Dan dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Awards 2021.